Terelie, hujan, bagian 23. Ruangan 4x4 meter persegi dengan pualam tanpa cacat itu kembali lengang. Bando logam di kepala gadis usia 21 tahun terus mendesing pelan. Di layar tablet Elijah dalam peta saraf otak yang 2/3 hampir utuh, muncul selarik benang merah. Terang, itu berarti kenangan buruk. Aku juga tidak setuju atas intervensi itu, Lail. Elijah menghela nafas panjang. Tapi saat itu, aku perawat yang bekerja di rumah sakit ibu kota. Mungkin tidak sebanding dengan pengalamanmu di sektor 1. Tapi setiap hari di rumah sakit, sejak musim dingin melanda kota, selalu ada anak-anak meninggal karena kelaparan. Orang tua sakit tidak tertolong. Kamu pasti tahu, proses penyembuhan membutuhkan asupan gizi. Ransum makanan di rumah sakit sangat terbatas. Kadang hanya membagikan kuah kaldu. Mereka hanya makan air. Gadis di atas sofa hijau mengangguk samar. Itu keputusan yang sulit, serba salah. Karena sekalipun intervensi tidak dilakukan, tidak akan ada yang bisa bertahan 100 tahun dalam musim dingin ekstrim. Elijah melirik jam di sudut layar tabletnya. Pukul 3 dini hari. Mereka sudah hampir 7 jam di ruangan itu. Fase ini harus diselesaikan agar peta saraf yang terbentuk akurat. Meskipun lambat, terhenti di sana-sini, cerita harus selesai. Elijah pernah menangani pasien yang menghabiskan waktu 24 jam bercerita. Makan dan minum dilakukan di atas sofa hijau dengan masih menggunakan bando. Masih sepertiga lagi peta saraf di layar tablet akan utuh. Apa yang kemudian terjadi, Lail? Elijah menatap gadis di hadapannya, memintanya melanjutkan cerita. Pesawat ulang-alik kembali dari angkasa. Tugas mereka menyiram langit dengan antigas sulfur dioksida sukses. Pilotnya disambut bagai pahlawan. Penduduk bersorak-sorai saat menonton televisi. Intervensi itu awalnya sangat menjanjikan. 24 jam setelah antigas disiramkan di atas sana, besok paginya, saat Lail bangun, halaman rumput sekolah asrama terlihat. Salju telah mencair, menyisakan gumpalan putih di sana-sini. Lail membuka jendela kamar. Udara hangat menerpa wajah, membuatnya mematung. Belum pernah dia merasakan udara sehangat itu. Dia bahkan telah lupa bagaimana rasanya bertahun-tahun lalu saat berlari-lari berangkat ke sekolah bersama ibunya. Maryam ikut berdiri di belakang Lail, tersenyum lebar. Selamat datang di musim semi. Maryam merentangkan tangan, membiarkan wajahnya disiram cahaya matahari pagi. Rambut keribonya yang mengembang besar membuat bayangan lucu di lantai kamar. Lail tertawa. Maryam benar, ini persis seperti musim semi. Ketika salju telah mencair, matahari muncul di langit biru. Tidak ada lagi gas yang menutupinya. Burung-burung hinggap di pepohonan berkicau ramai. Musim dingin secara resmi telah berakhir. Pagi itu, mogok massal dihentikan secara sukarela. Penduduk kembali bekerja. Bahan pangan masih sulit ditemukan, tapi dengan matahari cerah, suhu kembali normal, lapar beberapa minggu ke depan bukan masalah besar. Penduduk kota tersenyum lebar, saling menyapa, bersalaman di jalanan. Melupakan bahwa beberapa jam lalu mereka telah merusak separuh kota dalam kerusuhan massal. Sekolah keperawatan juga dibuka. Lail dan Maryam kembali sibuk belajar. Kabar baik bertambah-tambah ketika stok bahan pangan lebih cepat tersedia. Tidak harus menunggu pertanian normal. Negara-negara subtropis dengan konstelasi politik dunia telah berubah. Akhirnya mengirimkan ratusan kapal mereka ke negara-negara yang masih memerlukan waktu untuk pulih.
Marinir dan relawan membantu mendistribusikan berkarung-karung gandum, jagung, dan beras ke seluruh negeri. Para pedagang yang selama ini menyimpan bahan pangan untuk kepentingan sendiri juga melepas dagangannya. Toko-toko bahan pangan kembali dibuka, juga toko-toko makanan. Butuh 3 bulan hingga akhirnya lahan pertanian menghasilkan, disusul peternakan. Dengan pulihnya iklim, kemajuan teknologi, produktivitas pertanian 3 bulan pertama itu mengagumkan. Jalur distribusi dari sentra produksi kembali dibuka. Harga bahan pangan yang sebelumnya gila-gilaan turun drastis, kembali normal. Persis pada bulan ketiga, Lail dan Maryam kembali mengunjungi toko kue, menumpang bus kota rute 12, turun di halte terdekat, melintasi jalan kuliner yang kembali hidup. Toko-toko makanan dibuka penuh, dapur-dapur mengepulkan asap, aroma lezat menyergap hidung. Pengunjung berlalu lalang, juga yang duduk di bangku-bangku teras toko, menyantap sarapan lezat. Matahari bersinar, langit terlihat biru sejauh mata memandang. Lail mendorong pintu toko, suara lonceng terdengar lembut. Ibu Esok menoleh. Lail, Maryam. Kursi rodanya bergerak lincah di antara rak kue yang telah penuh. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Lail menyapa. Ibu sudah memikirkan kalian sejak seminggu lalu, sejak toko dibuka. Kapan kalian akan datang? Ibu senang sekali. Oh, kamu tadi bertanya apa kabar? Orang tua ini kabarnya baik, sehat. Apa kabar kalian? Secerah pagi ini, Bu. Maryam yang menjawab tertawa. Dengan stok bahan pangan melimpah, mereka bisa melanjutkan jadwal membuat kue. Belajar dari Ibu Esok yang sejak usia 6 tahun telah fasih membuat kue tar. Bagaimana sekolah kalian? Ibu Esok bertanya. Dia sedang memeriksa adonan Lail. 1 jam di toko kue, mereka bertiga sudah asik membuat 2 kue sekaligus. Lancar, Bu. Bagus sekali. Bukankah hampir selesai? Baru tingkat 2, Bu. Masih setahun lagi. Kamu sudah mendengar kabar baik, Lail? Ibu Esok teringat sesuatu. Kabar baik apa? Esok diwisuda 3 bulan lagi. Mendengar nama Esok, Maryam langsung merapat lebih dekat. Lail menggeleng. Dia belum mendengar kabar itu. Ibu juga baru tahu tadi malam Esok menelpon. Kamu tidak ditelepon, Lail? Lail menelan ludah. Dia tidak diberitahu. Maryam bergumam. Bagaimana mereka akan saling telepon? Lail segera menyikutnya. Anak itu setiap kali menelepon ibu selalu menanyakan kabarmu, Lail. Tapi entah kenapa dia tidak bertanya langsung meneleponmu. Apa susahnya dia melakukannya? Ibu Esok mengangkat bahu tidak paham. Kursi rodanya bergerak. Adonanmu sudah siap, Maryam? Maryam buru-buru kembali ke adonannya. Ini masih mentah, Maryam. Ibu Esok mencicipi adonan. Mereka kembali asik membuat kue. Pukul 4 sore, Lail dan Maryam meninggalkan toko kue. Lail sudah menduga Maryam akan nyinyir di atas bus kota. Kamu tahu, Lail? Tidak ada kabar adalah kabar, yaitu kabar tidak ada kabar. Tidak ada kepastian juga adalah kepastian, yaitu kepastian tidak ada kepastian. Maryam yang duduk di sebelahnya tertawa. Lail menatap sebal, beranjak pindah bangku. Maryam sedang menyindirnya. Hidup ini juga memang tentang menunggu, Lail. Menunggu kita untuk menyadari kapan kita akan berhenti menunggu. Maryam tidak berhenti. Dia pindah ke sebelah bangku Lail. Kamu bisa diam tidak? Lail melotot. Maryam mengangkat bahu. Dia hanya mengutip kalimat-kalimat indah dari buku yang pernah dia baca. Dia bahkan tidak menyebut nama Soke Bahtera. Kenapa Lail keberatan? Orang kuat itu bukan karena dia memang kuat, melainkan karena dia bisa lapang melepaskan. Lail melompat, tangannya berusaha menutup mulut Maryam, menyuruhnya diam. Maryam tertawa, menghindar. Dua teman sekamar itu jadi bertengkar di atas bus, bergulat di atas bangku. Hei,
Supir menghentikan busnya berteriak jengkel. Aku tahu siapa kalian berdua. Setiap kali kalian menaiki bus ini, kalian membuat keributan. Turun, kalian berdua harus turun. Sore itu, Lail dan Maryam terpaksa berjalan kaki pulang ke asrama sekolah. Percakapan dengan ibu esok saat membuat kue membuat Lail berpikir banyak seminggu kemudian. Kenapa esok tidak memberitahunya bahwa dia akan wisuda 3 bulan lagi? Kenapa esok selama ini tidak pernah menelponnya? Dan pertanyaan paling penting adalah, apakah esok menyukainya seperti dia menyukai esok? Atau dia hanya dianggap sebagai anak yang pernah diselamatkan? Hanya itu. Jangan-jangan dia terlalu banyak berharap. Esok hanya menganggapnya begitu. Kebersamaan mereka selama ini juga sekadar teman biasa yang tidak sengaja bertemu saat sedang berada di lorong kereta. Esok jelas menyukaimu, Lail. Maryam yang melihat Lail hanya melamun di kamar bicara. Lail menoleh. Ayolah, kamu sudah seminggu ini jadi pendiam sekali. Selalu melamun, seolah aku hanya patung di kamar ini. Lail menatap Maryam lamat-lamat. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, Lail. Esok menyukaimu, itu jelas sekali. Lail menunduk, menatap kasur. Dan soal kenapa dia tidak menelponmu, hei, kenapa kamu justru tidak bertanya pada diri sendiri? Kamu juga tidak pernah menelponnya, bukan? Apa susahnya kamu telepon? Halo Soke Bahtera, aku dengar kamu mau wisuda. Kok aku tidak diberitahu? Mudah kan? Maryam meremas-gemas rambut keribonya. Lagi pula, wisuda itu masih 3 bulan lagi. Mungkin belum pasti, masih ada kemungkinan berubah jadwal. Dia baru akan memberitahumu jika sudah pasti. Dia juga tahu kamu sibuk sekolah. Kita sebentar lagi ujian akhir semester. Dia tidak mau kabar itu mengganggu konsentrasi belajar. Mungkin dia menunggu waktu terbaik memberitahumu. Lail masih menunduk. Aku mau mencari makanan di kantin. Perutku lapar. Kamu mau ikut? Maryam menyerah. Lail menggeleng. Maryam meninggalkan Lail sendirian di kamar, bergumam sebal. Mereka yang saling jatuh cinta, kenapa aku yang pusing? Ujian akhir semester sekolah keperawatan menunggu. Lail masih sering memikirkan esok dan kabar wisuda itu beberapa minggu kemudian. Tapi dia punya ujian yang lebih mendesak dipikirkan. Sekolah keperawatan tidak mengenal istilah gagal dalam satu mata kuliah. Semua harus lulus. Gagal satu, itu berarti mengulang setahun lagi. Dalam skenario yang lebih buruk, gagal 2 mata kuliah, mereka dikeluarkan dari sekolah. Semua mahasiswa menggunakan lisensi sistem pendidikan yang dibiayai negara. Dana itu tidak akan dihabiskan untuk mahasiswa yang malas belajar. Selama persiapan ujian, kesibukan Lail dan Maryam di organisasi relawan berkurang signifikan. Karena seluruh aktivitas organisasi relawan memang berkurang. Dengan pulihnya suhu udara, kualitas sektor 1-5 meningkat cepat. 3 bulan sejak musim panas kembali, tidak ada lagi daerah yang masuk kategori 1 hingga 3. Ujian akhir semester berjalan lancar. Setiap kali keluar ruangan ujian, rambut keribo Maryam terlihat mengembang lebih besar laksana bola. Juga jerawatnya memerah. Jangan lihat rambutku, Lail. Maryam mendelik. Lail tertawa sejenak. Meski dia sering bertengkar dengan Maryam atau Maryam sering menggodanya, dia juga sering tertawa hanya dengan melihat rambut Maryam. Tidak ada teman yang bisa melakukan hal itu kecuali Maryam, yang cukup duduk bersamanya, diam satu sama lain. Lail merasa telah menyelesaikan percakapan panjang. Yang cukup melihatnya, rasa senang muncul dalam hati. Seminggu berlalu, ujian itu selesai. Praktis mereka masuk masa liburan. Kita tidak punya kegiatan selama sebulan ke depan. Maryam merebahkan tubuh di atas kasur di kamar asrama. Petugas di organisasi bilang tidak ada penugasan. Mereka mengoptimalkan relawan yang telah ada di setiap sektor. Lail mengangguk. Dia sudah tahu informasi itu. Bagaimana kalau kita liburan panjang, Lail?
Kemana? Kemana saja kamu mau? Ke pantai misalnya? Ini musim semi, pantai akan terlihat indah. Pasirnya putih, laut menghampar, turis-turis berlalu lalang. Siapa tahu kamu berkenalan dengan pemuda tampan dari negeri seberang sana. Maryam tertawa dengan idenya. Lail menggeleng. Ayolah Lail, sudah saatnya kamu melupakan Soke Bahtera. Masih banyak pemuda lebih oke dibanding dirinya. Soke Bahtera bukan satu-satunya laki-laki di dunia. Iya, aku tahu, dia jenius sekali. Tapi menghabiskan waktu bersama orang jenius, kamu akan makan hati. Mereka lebih sibuk dengan mesin-mesin canggihnya. Bahkan saat bersama pun, dia tetap sibuk dengan pekerjaannya. Lail menggeleng. Esok tidak seperti itu. Esok selalu 100% memperhatikannya saat mereka bersama-sama. Bahkan ketika Lail sibuk membuat kue bersama ibu Esok, pemuda itu tetap duduk memperhatikan, tersenyum lebar. Lail ingat sekali momen itu, salah satu momen terbaiknya. Tetapi kenapa Esok tidak menelponnya? Seolah sama sekali tidak ada waktu sedikit pun. Dan libur hanya sehari dalam setahun. Jenis kuliah apa yang seperti itu? Ribuan mahasiswa lain memperoleh libur panjang. Baiklah, Esok sedang sibuk mengerjakan proyek penting bersama profesornya. Tapi jenis pekerjaan apa yang membuat seseorang bekerja 24 jam dalam sehari, 365 hari dalam setahun? Ada banyak hal yang tidak dimengerti Lail dalam hubungan mereka. Apakah Esok memang menyukainya? Pemuda itu memang selalu mengenakan topi biru itu tiap kali bertemu. Selalu terlihat riang, memperhatikannya penuh. Tapi dalam banyak hal, justru Lail merasa sebaliknya. Sepertinya Esok sedang membangun jarak, menyimpan sesuatu. Tidak ada kabar, tidak ada berita, tidak ada kepastian. Lail tidak tertarik menghabiskan waktu berlibur. Dia tetap ingin tinggal di kota ini karena masih berharap Esok akan memberitahunya soal wisuda itu pada hari-hari terakhir. Lail punya tabungan meski sedikit. Organisasi relawan memberikan uang saku bagi relawan. Jika Esok menginginkan Lail datang, Lail bisa pergi ke ibu kota menghadiri acara wisuda. Jika tetap tidak ada kabar dari Esok, maka salah satu pilihan terbaik bagi Lail adalah membantu Ibu Suri di panti sosial. Ada banyak hal bisa dikerjakan di sana. Larut malam, pukul 1, Lail belum bisa tidur. Saat dia menghela nafas gelisah kesekian kali, kabar yang ditunggu-tunggu itu akhirnya tiba. Tablet Lail bergetar, panggilan telepon masuk. Lail beringsut meraih tablet. Siapa yang menelponnya selarut ini? Maryam sudah tertidur lelap di ranjang seberang mendengkur. Lail malas-malasan mengetuk layar tablet. Halo Lail, wajah Esok muncul di layar. Lail hampir tersedak saking kagetnya. Esok? Iya, ini aku. Atau kamu perlu mengetesku untuk memastikannya? Esok tertawa bergurau. Maryam di ranjangnya terlihat menggeliat. Lail menoleh. Maryam sudah tidur. Esok bertanya dengan suara lebih pelan agar tidak mengganggu. Lail mengangguk. Maryam kembali memeluk guling. Selamat Lail, kamu lulus semua mata kuliah tahun kedua. Esok tersenyum. Bagaimana kamu tahu? Lail menyelidik. Tentu saja aku tahu. Informasi sistem pendidikan bisa diakses siapapun. Apa kabarmu? Buruk. Lail menjawab terus terang. Esok terdiam, menatap kamera di tabletnya lamat-lamat. Dia tahu maksud buruk dari kalimat Lail. Aku sungguh minta maaf baru menelponmu sekarang. Suara Esok terhenti sebentar. Aku tidak ingin mengganggu konsentrasi ujianmu. Aku juga harus memastikan banyak hal. Lail menghela nafas samar. Maryam mungkin benar. Esok menunggu waktu terbaik menelpon. Meski saat itu, Lail tidak tahu bahwa yang dimaksud memastikan banyak hal berbeda dari yang dipikirkannya. Kamu sepertinya sudah tahu aku akan wisuda. Lail mengangguk. Dari ibumu. Apakah kamu mau datang ke ibu kota, Lail? Aku akan senang jika kamu mau menghadirinya.
Esok tersenyum. Itu tawaran yang ditunggu-tunggu Lail sejak 3 bulan lalu. Jika saja Maryam tidak tidur di ranjang seberang, Lail sudah bersorak kencang. Tawaran itu sekaligus menyiram seluruh proses menunggunya. Malam-malam susah tidur, pikiran-pikiran buruk, semuanya berguguran. "Kamu mau datang, Lail?" Lail mengangguk kuat-kuat. Lihatlah, matanya bahkan berair. "Kamu menangis, Lail? Ada apa?" Esok bertanya. Lail mengangguk, kemudian tertawa pelan. "Aku senang mendengar kamu akan wisuda esok. Hanya itu." Esok tersenyum. "Kamu selalu senang mendengar kabar dariku. Bahkan meski itu membuatku harus meninggalkan kota, kamu tetap ikut senang." Diam sejenak. Lail menyeka matanya, menoleh ke arah lain. Esok mengusap rambutnya yang semakin panjang. Wajah Esok terlihat lelah, pakaiannya berantakan. Di belakangnya lebih banyak lagi belalai robot yang hilir mudik. Sepertinya sedang mengerjakan benda raksasa. Mereka masih bicara setengah jam kemudian. Berbicara tentang kolam air mancur yang kembali indah pada musim semi. Lail mengetuk layar tablet, mengirim foto-foto kolam air mancur. Esok bisa melihatnya sambil terus menelpon. Lail berbicara tentang toko kue dan kue-kue yang dibuat ibu Esok. Terakhir mereka bicara tentang lubang tangga darurat kereta bawah tanah. Esok minta maaf, tidak bisa menemani Lail mengunjungi tempat itu 2 tahun terakhir. "Aku harus kembali bekerja, Lail. Izin menelponku sudah habis," Esok memberitahu. "Kami hampir menyelesaikan seluruh kapal." "Kapal?" Lail hendak bertanya soal itu, tapi batal. "Jika kamu mau, ibu angkatku bisa mengurus keberangkatanmu ke ibu kota." Lail menggeleng buru-buru. "Aku tidak mau merepotkan mereka. Tapi mereka akan kecewa jika tahu kamu berangkat sendirian. Aku tidak akan berangkat sendirian. Maryam mungkin ikut. Kami sekaligus bisa liburan di ibu kota. Maryam selalu bilang ingin berlibur." Esok mengangguk. "Itu ide bagus." "Bye, Lail. Selamat tidur." "Bye, Esok." Lail mengangguk. Dia ingin menambahkan kalimat miss you, tapi kalimat itu terhenti di kerongkongan. Esok melambaikan tangan. Lail pelan mengetuk layar tabletnya. Gambar Esok hilang. Sampai jumpa di part selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.